kalian udah gak asing gak sih sama kata-kata tadi sebelumnya, yaitu terkait Learning Management System atau yang sering kita kenal LMS. Mungkin pada video kali ini aku mau jelasin seputar LMS, mungkin standar dan spesifikasinya seperti apa sih. Sebelum ke ranah itu, mari kita coba kenali dulu sejarah singkatnya perkembangan LMS. LMS sendiri itu marak pada tahun 1990-an, yang dimana komputer dan online itu udah mulai marak nih. Ketambahan nih, kalian ingat gak sih kasus COVID-19 yang dimana udah kelas, course dilakukan secara online. Nah, dengan adanya itu jadi membuat LMS semakin marak nih di dunia pendidikan. Terus, spesifikasinya dari mana sih? Ternyata spesifikasi yang seperti aku bahas tadi dan standarnya itu ada dua ranah terkait menurut SCORM, SCOM, dan juga XIP atau XAP. Nah, keduanya itu apa sih perbedaannya? Terus SCORM itu apa? XIP itu apa? Akan kita bahas bareng-bareng terkait. SCORM sendiri merupakan spesifik standar untuk menerbitkan, meluncurkan, dan melacak konten e-learning seperti penyelesaian kursus, nilai kuis, dan ujian, serta jumlah halaman dan slide yang dilihat. Nah, SCORM sendiri merupakan spesifikasi yang pertama nih yang dikembangkan untuk konten e-learning. Lalu, Experience API atau XAP adalah spesifikasi teknis untuk melacak dan mengirimkan pernyataan pembelajaran ke Learning Record Store. Nah, spesifikasi XIP sendiri adalah spesifikasi generasi kedua nih setelah SCORM yang untuk konten e-learning. Tetapi XIP ini berfokus pada hubungan antar pelajar dan pengalaman belajar dan melacak semua komponen yang membantu aktivitas pembelajaran. Nah, standarnya SCORM sama XIP itu gimana sih? Nah, standar SCORM sendiri itu yang pertama dapat diakses. Semua konten SCORM dapat diunggah dan diakses dari LMS manapun sesuai dengan SCORM dan penggunaan versi SCORM yang sama. Lalu yang kedua, beroperasi di beberapa sistem LMS. Seluruh konten SCORM yang dikirimkan dalam satu LMS dapat juga dikirimkan dalam LMS lain, baik pada waktu yang sama maupun yang berbeda. Lalu, berfungsi secara independen dari perubahan sistem ataupun perangkat lunak. Dan yang keempat, adanya dapat digunakan kembali atau digunakan kembali tergantung pada kebutuhan pembelajaran. Nah, konten SCORM ini dapat digunakan atau diubah agar sesuai dengan kebutuhan audiens atau siswa dalam pembelajaran yang berbeda. Lalu, untuk standar XIP sendiri itu gimana sih? Standar XIP sendiri yang pertama, akses konten e-learning menggunakan perangkat teknologi modern nih seperti komputer, desktop, perangkat seluler seperti tablet ataupun ponsel. Lalu yang kedua ada lacak dan laporkan pengalaman belajar apapun. Pengalaman belajar berkisaran dari nilai ujian atau mungkin pengunduhan dokumen atau bahkan mengunjungi pameran museum. Dan yang ketiga, luncurkan konten dan kirimkan serta ambil data e-learning tanpa LMS XIP. Jadi, bisa menggunakan JavaScript ataupun bahasa pemrograman komputer yang umum untuk menjalankan perintah dan melacak data. Semua data disimpan dalam Learning Record Store. Dan yang terakhir, dapat disesuaikan untuk kebutuhan kinerja pembelajaran saat ini dan masa depan dengan bahasa pemrograman umum yang dapat diaktifkan untuk melacak hampir setiap pengalaman pembelajaran yang dilakukan baik secara online maupun offline oleh guru.